Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan segala puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang dianugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita memasuki malam yang keempat dari bulan suci Ramadan. Tadahan tangan kita, doa dan harapan, mudah-mudahan ibadah puasa kita, sholat tarawih kita, tadarus kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang seiman dan seakidah, bahasan kita pada malam hari ini adalah tentang sebuah perbekalan ketika kita hendak melakukan perjalanan. Nah, Al-Imam Wahab bin Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memberikan penjelasan kepada kita, man tazawwada fid dunya li safaril akhirah sara yaumal qiyamati habibah. Siapa orang yang berbekal di dunia li safaril akhirah, untuk bepergiannya ke negeri akhirat, bit taqwa, bekal yang ia persiapkan itu bukan harta benda, bukan yang lainnya, bit taqwa, tapi adalah taqwa. Sara yaumal qiyamati habiballah, maka kelak di hari kiamat dia akan menjadi kekasih Allah. Ya, anak-anakku sekalian, ketika kita hendak mengadakan satu perjalanan, ketika kita hendak mengadakan rihlah, kita ingin mengadakan tur, kita ingin bertamasya, tentu yang kita butuhkan dari yang lainnya, yang pertama adalah bekal kita. Ketika kita mau ngebolang, tahu kalian ngebolang? Ternyata kalian orang gaul juga ya. Nah, ketika kita mau ngebolang, katakanlah kita entah mau ke Pamejahan, kita mau ke Bandung, kita mau ke Cirebon, atau barangkali kita mau ke Situgunung, jembatan yang terpanjang yang ada di Nusa Tenggara. Ketika kita mau ke Sukabumi, maka sebelum kita melaksanakan perjalanan itu, yang harus kita persiapkan adalah bekal. Ketika kita hendak nginap di satu tempat, maka paling tidak berapa potong pakaian yang kita harus persiapkan untuk mengganti pakaian kita. Ketika kita pergi ke satu tempat, maka hitungan kita adalah berapa ongkos yang harus kita persiapkan untuk kita bawa agar di dalam perjalanan kita menjadi tenang dan tidak kekurangan apa-apa.
Nah, di dunia saja ketika kita mau pergi, ketika kita mau jalan-jalan, ketika kita mau ngebolang, kita sudah butuh bekal. Apalagi ketika perjalanan kita itu bukan di dunia tapi menuju akhir. Nah, perjalanan kita ke akhirat, kita nggak butuh pakaian. Kita nggak butuh pakaian yang terbuat dari sutra. Kita tidak butuh cincin yang terbuat dari permata. Kita tidak butuh kalung. Kita tidak butuh yang lain. Perbekalan yang harus kita persiapkan untuk kepergian kita ke akhirat hanya satu, adalah takwa. Adalah takwa kita kepada Allah. Takwa dengan berbagai macam takwa. Dan definisi daripada takwa itu adalah al-imtisal li awamirillah wa ijtinab li nawahihi. Takwa adalah mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Mengerjakan perintah Allah yang memang kita mampu untuk kita kerjakan. Kalau yang belum mampu, Allah tidak memaksakan. Islam adalah agama yang tidak merepotkan penganutnya. Islam adalah agama yang tidak menyusahkan penganutnya, yang tidak menyusahkan umatnya. Haji, kalian belum punya duit, wajib nggak haji? Kalian punya uang, kalian sehat, tapi tidak ada muasalahnya, tidak ada perjalanan, tidak ada pesawat, tidak ada kapal laut, tidak ada yang lainnya yang membawa kalian ke Mekah, maka haji belum wajib. Duit ada, pesawat ada, badan sakit, juga belum wajib haji. Mengerjakan perintah Allah yang mampu kita kerjakan dan meninggalkan larangan. Nah, ketika pada saat kita hidup di dunia yang sementara ini dan kita pandai menyisihkan waktu untuk berbekal untuk kepergian kita ke akhirat dengan berbagai macam ibadah kita kepada Allah, maka kelak di akhirat, yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat kita akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita dicintai Allah, kita dicintai kekasih kita saja bahagianya Masya Allah. Kita disayangi oleh orang yang menyayangi kita saja, hati kita betapa bahagia. Hanya segelas teh sisri menjelang buka puasa, yang memberikan itu adalah orang yang istimewa di hati kita, betapa bahagianya itu. Padahal teh sisri ini cuma berapa duit harganya? Bukan harganya, bukan namanya, tapi siapa yang memberikan, itulah yang membuat hati kita bahagia. Apalagi Allah yang menjadi kekasih. Itu kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, berbekallah kita untuk kehidupan akhirat kita dengan cara takwa kita kepada Allah. Siapapun kita, mau laki-laki, mau perempuan, manakala dalam kehidupan ini kita pandai berbekal untuk kehidupan akhirat kita dengan berbagai macam jenis ibadah. Entah sedekah kita, entah sholat kita, puasa kita, haji kita, umrah kita, dan kebaikan-kebaikan yang lain yang bisa kita lakukan sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Kelak di hari kiamat kita akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Enak nggak kira-kira? Jadi kekasih Allah. Bukan kekasih siapa? Kalau kita kasih contoh saja supaya lebih paham, bisa lebih paham. Kalau kita dicintai oleh sesama manusia, bisa jadi cinta itu habis di tengah jalan. Benar apa nggak kira-kira? Benar nggak kira-kira? Sayangnya kita minta ampun
ampun. Dia cintanya minta ampun kepada kita. Tapi tidak mustahil cinta yang begitu indahnya yang kita bina bisa jadi putus di tengah jalan. Berharap pada saat kita memadu cinta, kita berharap akan bersatu dalam kehidupan rumah tangga, tapi ternyata putus cinta kita. Kenapa? Karena cinta kita sesama manusia. Yang kita cintai manusia, yang mencintai kita manusia. Di dunia berbekal untuk kehidupan akhirat, maka di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, yang mencintai bukan manusia, tapi yang mencintai adalah yang maha memiliki cinta. Dia tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dicintain Allah. Jangan sampai cinta kita itu putus di tengah jalan. Betapa menyakitkan hati ketika contoh, kalian kenal Romeo. Romeo itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau Juliet? Iya. Romeo sama Juliet memadu cinta, Masya Allah. Dunia milik mereka berdua. Lain kontrak sama dia sebulan 300.000. Tapi ternyata pudar. Kenapa? Karena cintanya, yang mencintainya manusia, yang dicintainya manusia. Cinta sesama manusia bisa jadi terus, bisa jadi putus. Tapi cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada hambanya itu tidak akan putus. Nah, untuk meraih, menggapai dan memperoleh cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat, maka pada saat hidup di dunia ini perbanyaklah ibadah. Berbekallah dengan sebanyak-banyak bekal, dengan berbagai macam jenis ibadah. Kalian ngebolang, jalan-jalan rame-rame, kalian ke situ gunung, ke Sukabumi. Kalian kepengen tahu jembatan yang sebegitu panjangnya yang terbuat dari apa? Yang terbuat dari kayu sebegitu panjangnya, melewati berbagai macam gunung, sampai jembatan itu terpanjang di Asia Tenggara. Kalian ingin tahu ke sana. Nah, kalau kalian dari sini jalan kaki sampai ke Sukabumi, sampai ke situ gunung, modal nggak kalian? Patah kaki kalian. Tapi sekarang seandainya kalian punya bekal, kalian naik Pajero, kalian naik Fortuner, tapi aku tidak pinjami. Jadi segala-galanya kita butuh apa? Segala-galanya dalam hidup ini kita butuh bekal. Di dunia kita butuh bekal, untuk akhirat pun kita jauh lebih banyak butuh bekal. Agar Allah menjadi kekasih kita, maka berbekallah sebanyak-banyaknya dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, man arada ayyaskuna fi bahbuhatil jannah falyakun dzakiran lillahi ta'ala bil laili wan nahar. Siapa orang yang ingin tinggal di tengah-tengah surga, bayangin, di tengah-tengah surga, di surga di tengah-tengah surga, berarti tempat yang paling indah yang ada di akhir. Dari sekian banyaknya surga, maka di tengah-tengahnya itulah yang paling bagus. Maka khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah tengahnya. Makanya terlalu banyak laki-laki senang tengahnya, perempuan senang tengahnya. Kalau tidak ada tengahnya, ya namanya Nah, kata Imam Wahab Ibnu Munabbih, siapa orang yang ingin tinggal di tengah-tengah surga, falyakun dzakiran lillah,
maka hendaklah senantiasa ia selalu ingat kepada Allah, maka hendaknya ia selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala lailan wa naharon, baik itu siang maupun malam. Mau malam mau siang, perbanyaklah zikir kepada Allah kalau kita ingin apa? Ingin tinggal di tengah-tengah surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir. Bagaimana pengertian? Bagaimana memahami perintah Allah bahwa kita orang mukmin disuruh sebanyak-banyaknya berzikir kepada Allah. Ai uzkurullaha fi jami'il ahwal, yaitu berzikirlah kalian di dalam situasi apapun, di dalam kondisi apapun, berzikirlah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Li'annal abda la yahlu min arba'ati ahwal, maka sesungguhnya manusia itu tidak akan luput dari 4 perkara. Sesungguhnya kondisi kita, keadaan kita ini tidak akan luput dari 4 perkara. Ya. Imma ayyakuna fit ta'ah. Terkadang diri kita ini rajin ibadah. Terkadang diri kita ini, frekuensi keimanan kita ini benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sekarang ini. Dari mulai imsak subuh kita sudah menahan lapar haus. Untuk apa kita? Untuk puasa. Saat kita puasa, Quran tidak henti-hentinya kita pegang, kita bawa kemana saja, sampai tidur pun kita bawa dan tidak pernah kita baca. Berzikirlah kalian, perbanyaklah zikir kalian kepada Allah dalam kondisi kalian taat kepada Allah. Saat kalian taat kepada Allah, saat kalian rajin ibadah kepada Allah, saat kalian dekat kepada Allah, kemudian kalian memperbanyak zikir, maka Allah makin dekat kepada kalian. Sekarang kalian lagi puasa, siang puasa, habis isya sholat terawih, habis sholat terawih kultum, habis kultum nonton TV sama dedek tadarus. Rusak santri gue ini. Nah, saat dalam ketaatan kita kepada Allah, kemudian kita banyak berzikir, maka akan terasa semakin dekatlah diri kita kepada Allah dan semakin dekatlah Allah kepada kita. Kenapa? Karena kita zikirnya pada saat kita sedang takwa kepada Allah. Oh, ternyata kadang kita bertakwa kepada Allah. Imma ayyakuna fil maksiyah. Kadangkala ketaatan kita pun sirna. Kadangkala kerajinan kita kepada Allah, ketekunan kita kepada Allah pun berkurang. Kadangkala kita pun terjerumus dalam kemaksiatan. Maka dalam kemaksiatan pun kita dianjurkan untuk tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar sadar bahwasannya betapa banyaknya kesalahan kita, betapa banyaknya dosa kita, betapa banyaknya kealpaan dan kehilapan kita. Maka pada saat kita penuh dosa pun jangan sampai lepas untuk berzikir kepada Allah. Wa imma ayyakuna fin ni'mah. Kadangkala kita pun ada di dalam kenikmatan, ada di dalam kesenangan, duit mega, ya. Baru habis dapat kiriman, pikiran tenang karena megang apa? Megang duit. Oh, gaya juga ada sedikit. Ada gaya sedikit karena megang duit. Oh, apa? Hati juga jadi baik. Kenapa? Karena megang duit. Kepada sang kekasih dia menanyakan, entar aku belikan kamu segelas apa? 1000 lagi.
diri kita ini ada dalam kondisi senang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memerintahkan kepada kita dalam kondisi sesedang apapun, tetap perbanyaklah zikir kepada Allah. La in syakartum la azidannakum, ditambahkan nikmat kita. Saat kita senang kemudian kita berzikir, maka insya Allah nikmat itu akan Allah tambahkan. Wa imma ayakuna fisiddah, dan kadang kala kita juga dalam kondisi enggak enak ya. Kadang kita taat kepada Allah, kadang kita berdosa kepada Allah, kadang kita hidup dalam kenikmatan, dan kadang pula kita hidup dalam kesusahan. Dari semenjak awal Ramadan sampai sekarang, ayah ibuku belum juga ngirimin apa-apa. Wesel belum sampai transfer belum sampai WA sudah berkali-kali. Betapa sedihnya hati teman-teman yang lain yang baru dapat kiriman, yang baru dapat transferan, beli ini beli itu jajan. Masya Allah, ada es kelapa kopior yang harganya 150.000 setengah gelas, bayangin. Dia beli karena uangnya ada. Sementara di sisi lain ada teman-teman kita yang memang sudah tidak megang uang. Tetap Allah memerintahkan kepada kita dalam kondisi apapun kita harus banyak berzikir. Dalam susah kita banyak berzikir, akan diberikan kesenangan. Dalam nikmat kita diberikan zikir, kita akan ditambah kenikmatan kita. Nah, kurang apa lagi? Maka untuk itu perbanyaklah zikir kepada Allah agar kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.